Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Salim Jumiyah Safumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali, insyaallah melanjutkan belajar kita dari hadis-hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sore hari ini masuk hadis yang ke-22 halaman 79, judulnya Jalan Menuju Surga. Hadis yang ke-22 halaman 79, judulnya Jalan Menuju Surga. Sudah ketemu? Hadis nomor 22 dari 42 hadis, jadi kita tinggal 20 hadis lagi. Hadis yang ke-22. Baik, seperti biasa kita baca teks atau hadisnya terlebih dahulu, terjemah, kemudian nanti kita belajar isi kandungan hadis. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am. Terjemahnya, an dari Abi Abdullah, Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna, bahwa sesungguhnya rajulan, ada seorang laki-laki, sahala, bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ara'aita, bagaimana menurut pendapatmu, ya, apa pandanganmu, idza, apabila sholaitu, aku mengerjakan sholat al-maktubat yang wajib, sholat yang al-maktub yang telah diwajibkan, itu sholat 5 waktu, wa sumtu, dan aku berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, wa ahlaltu, dan aku menghalalkan al-halala yang halal, wa haramtu, aku mengharamkan al-harama yang haram, walam azid, dan aku tidak menambah ala dzalika, atas yang demikian itu, syai'an, sedikit pun. A'adkhulu, apakah aku masuk al-jannah, ke dalam surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Itu terjemah hadisnya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, menurut engkau bagaimana ya Rasul, kalau aku sholat ya 5 waktu, aku berpuasa Ramadan, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, aku nggak nambah dari itu semua, sedikit pun aku nggak nambah dari yang aku sebutkan itu, masuk surga enggak? Aku jawab iya. Kita
mempelajari hadis ini. Pertama, fakta yang disebutkan di dalam hadis seseorang ya, bertanya kepada Nabi, pertanyaan tentang apa? Kalau aku sholat, kalau aku puasa, kalau aku halalkan yang halal atau haramkan yang haram. Nah ini coba sholat, puasa, ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sholat 5 waktu, sholat wajib. Kita sebut sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan. Tanya ini aktivitas apa? Pertama aktivitas belajar ini. Terus berapa? Pertanyaan aktivitas belajar atau menuntut ilmu dengan cara bertanya. Terus kemudian yang dia tanyakan tentang soal-soal ini, sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apa ini? Ini apa? Maka dari sini kita mendapatkan belajar menuntut ilmu yang berorientasi pada amal. Nyuwun pirsa datang Kanjeng Nabi ingkang pun suwunaken pirsa perkawis amal. Artinya kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini kados pundi anggenipun sinau bagaimana kita belajar orientasinya kepada amal. Sinau niku dan semenggalih terus pundi supados ingkang pun sinau samangke perwujud menjadi amal. Maka dia sudah berpikir kepada bagaimana tanamannya itu tumbuh dengan subur sehingga ada hasil yang bisa dilihat. Kita mendapati banyak sekali hal yang serupa dengan hadis ini pada para sahabat yang bertanya kepada Nabi. Maka muatan pertanyaan itu pasti mengarah kepada amal, bukan pertanyaan yang sekedar menjadi pengetahuan ya, tapi bertanya tentang sesuatu yang bisa segera diwujudkan menjadi amal. Apa manfaatnya tatkala kita menuntut ilmu, belajar ini dan orientasinya kepada amal yang dia lakukan?
Nanti kan yang diharapkan di sini semangat beramal yang didasari ilmu. Al-Isra 36. Kemudian didapatkan satu hadis, man amila bima alima allama Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa amila beramal, melakukan satu amal, bima dengan apa, alima yang dia sudah ketahui, pun gada ilmu ya, kajeng pun wujudaken mawi amal ilmu kula wau anggenipun ngamal mawi ilmu ingkang sampun pun mangertosi, allamahullahu, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu malam ya'lam yang belum ia ketahui. Saben-saben kita menika nindakaken amal mawi ilmu ingkang sampun pun mangertosi, sakmangke Gusti Allah ngajari ilmu ingkang saderengipun kita boten mangertosi. Kesungguhan melakukan atau kesungguhan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui akan berbuah ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Tentang hal ini ya, dari tentang hal ini misalnya angka 69 Al-Baqarah 282. Di surat Al-Hujurat 15 terus atau rukun 64 itu surat. Ayat 11. Terus kita beri tambahan keterangan di wa ahlaltul halala. Makna ahlaltul halal, menghalalkan yang halal. Apa maknanya? Fa'altuhu mu'taqidan hillah. Fa'altuhu mu'taqidan illah. Maknanya ahlaltul halal. Ahlaltul halal. Fa'altuhu, aku melakukannya, mengerjakan yang halal itu muqtaqidan dengan
meyakini hilahu halal, mengerjakan, melakukan yang halal dengan meyakini kehalalan. Nah, yang halal ini kalau setidaknya dalam 3 utuh. Bisa yang wajib, bisa yang sunnah, bisa yang mubah. Mengerjakannya tapi keterangan tanpa berlebihan atau nabrak atau sesuatu. Jadi ini mencakup perkara yang wajib, sunnah, pemubah, mengerjakannya tanpa berlebihan, yang mengikuti aturan atau ketentuan syariat. Sedangkan makna ahramtul harama, ahramtu al harama, aku mengharamkan yang haram, itu maknanya apa? Tanah betul, tanah betul. Tuh, tanah betul. Tanah betul. Aku menjauhi, meninggalkannya. Sama dengan meyakini keharamannya. Menjauhi, ajtanabtuhu, aku menjauhi, meninggalkannya dengan meyakini keharaman. Tambahan penjelasan untuk pembelajarannya baru 1 dulu. Terus seorang tadi bertanya tentang sholat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan halal, mengharamkan yang haram. Setelah disebutkan itu, lalu dia tanya, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Ya. Lam azid ala dzalika, aku nggak tambahi dari yang aku sebutkan ini, apakah aku masuk surga? Ini artinya dia melakukan amal, ya, untuk tujuan masuk ke dalam surga. Kedua, pertama hidup produktif. Produktif tadi berorientasi pada apa? Berorientasi kepada keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Hidup produktif
nek sinau menika kedah menggali dos pundi mangke saged ngamalke sing disinau. Kalau kita kemudian beramal, maka harus punya orientasi tujuan dari keselamatan dan kehidupan di akhirat. Dia menjelaskan amal-amal tadi, lalu dia tanya, nawi ingkang kula sebat kula amalke, kula mlebet swarga. Yang dipikirkan adalah dengan melakukan ini saya masuk surga. Maka yang dipikirkan adalah nasibnya di akhirat itu. Ampun akhirat urusan keri. Terus dipikir karo laku. Karena setiap yang kita lakukan itu ada akibat di akhirat, tanggung jawab di akhirat. Kita baca misalnya di Quran surat Al-Imran 133 sampai 136. Kita dibimbing oleh Allah untuk punya orientasi tujuan pada kehidupan akhirat dengan melakukan amal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Nah, itu produktif. Produktivitas dalam rentang waktu yang diberikan oleh Allah. Masing-masing kita dikasih jatah umur. Dalam jatah umur itu melakoni apa baik. Karena penilaian atas diri kita didasarkan amal yang dilakukan di dalam jatah usia. Kenapa ini disebut itu satu ya, Quran surah At-Taubah 105. Wa qul malu beramalah kalian. Setelah beramal dalam rentang waktu yang sudah diberikan oleh Allah, wasaturab turun, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tapi tidak selamanya tugas nindaki amal itu orang batas waktu. Maka sadari dalam batas waktu yang Allah berikan itu ada sejumlah amal yang harus dikerjakan. Karena itu hiduplah produktif. Ampun suwe-suwe nek ngalamun gitu. Ngobrol ya kira-kira sing manfaat. Berbicara yang nambah ilmu, melakukan amal yang menyelamatkan tentang akhirat. Agar umurnya tidak lewat begitu saja untuk hal yang muspro sia-sia maupun melakukan itu. Itu produk. Ya. Jadi dulu kita sampaikan yang nyusun kitab Arba'in An-Nawawiyah ini Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin itu juga Imam Nawawi. Hampir semua kitab itu jadi rujukan utama untuk masalah hadis-hadis pokok-pokok ajaran Islam. Arba'in ini hampir semua pakai, tidak ada ulama yang menolak. Kemudian nanti uraian lebih panjang lebar tentang syariat Islam dari aspek akidah, ibadah, apapun juga itu soal itu. Yang nyusun Imam Nawawi jadi rujukan utama juga. Kemudian syarah penjelasan hadis Sahih Muslim itu Imam Nawawi juga yang nulis. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Lalu hadis-hadis yang menghukum tentang zikir dan doa-doa al-adhkar Imam Nawawi juga jadi rujukan utama.
Sementara Imam Nawawi itu hidupnya tidak kurang lebih hanya sekitar 40 tahun. Yes, ya. Kurang lebih 40 tahun sudah wafat. Tapi karyanya luar biasa. Sampai hari ini kita pelajari, ini punya ganjaran terus. Ratusan ribuan tahun orang mempelajari ini, dapat hidayah dari ini, mengamalkan ini. Hidupnya produktif. Jadi kadang-kadang malu, sudah berapa usianya? Saya aja sudah 40. Aku ya. Separuh. Ya. Di ayat ini Allah perintahkan beramal. Setelah beramal nanti harus kembali kepada Allah, lalu diberitakan amal yang dilakukan. Di ayat itu menjelaskan bahwa kesempatannya terbatas sesuai dengan jatah usianya. Dalam kesempatan terbatas ada amal yang harus dikerjakan. Selesai dari melakukan amal dalam jatah waktu yang diberikan, harus kembali pada Allah untuk mendapatkan balasan. Sehingga orientasi pada akhirat, ya, keselamatan dan sebagainya harus terpikirkan. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, amal-amal yang disebut Sholaitul Maktudah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa ahramtul haram. 4 ini. Lalu dia tanya, a'adkhulul jannah, apakah itu masuk ke dalam surga? Kelompoknya adalah. Maka pelajaran yang ketiga, ini merupakan amal-amal utama yang menjadi sebab pelakunya dimasukkan ke surga. Amal-amal utama yang menjadi sebab pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Terus wonten pertanyaan, niki kok sing disebut wong sholat, puasa, terus zakat, haji ini terus ya. Pertama, disebutkannya 2 amal ini, sholat, puasa, dari 5 rukun Islam, ya, disebutkan sholat dan puasa. Ini bukan merupakan pembatasan, tetapi merupakan penegasan keutamaan 2 amal tersebut. Nek kudune wonten gangsal salupami, lajeng kok pun sebat namung kalih, tidak selalu berarti yang lain itu tidak ada. Penyebutan sebagian itu bisa dimaksudkan untuk menekankan yang disebutkan itu sebagai amal yang sangat utama. Jadi, ini bisa dipahami sebagai penegasan keutamaan 2 amal ini, sholat dan puasa. Bukan berarti yang lain tidak utama, tapi dalam konteks ini Nabi, ya, melalui pertanyaan sahabat ini tidak menegaskan ini 2 amal utama. 2, alasan yang kedua, 2 amal itu merupakan amal pokok, amal dasar untuk setiap muslim. Karena untuk zakat dan haji ada syaratnya, nek mampu. Iya, okay. Zakat nek Allah yang dizakati, haji kalau ada kemampuan melakukannya. Tapi untuk sholat dan puasa itu setiap muslim mestinya melakukan.
Sehingga dua ini disebutkan, bukan untuk menghilangkan yang lainnya. Terus perintah-perintah yang lain bagaimana? Perintah-perintah yang lain sudah masuk dalam ungkapan ahlalul halal dan ahramul halal. Aku halalkan yang halal, maknanya aku kerjakan yang halal itu dengan yakin kehalalannya. Sementara yang halal itu bisa mencakup perkara yang wajib, sunnah, mubah. Makanya luas sekali. Sehingga di sini tidak menjadi pembatasan hanya dua, wonten sanesih, tapi tercakup di ungkapan ahlalul halal. Aku mengatakan meninggalkan larangan-larangan sudah masuk di ahramul halal. Ini lo pintarnya jeung Nabi. Jangan bisa coba ya dipenggali dirasa. Orang itu bertanya seolah-olah mumpapat ini. Maka Nabi menjawab langsung, apakah kalau ini aku kerjakan lam azid ala dzalika syai'an, sedikit pun aku nggak nambah dari yang aku sebut, aku berbuat sesuatu. Nabi jawab langsung na'am ya. Saya umpama sing takoni jenengan kita jawab bukan. Mosok mumpapat yo kurang. Orang ngumpul-ngumpul yo kudu ini. Akhirnya orang itu masih berlakuan kan. Tapi dengan menjawab iya, sebenarnya dia merasa ringan. Ya, ternyata gampang ada bagi dia. Padahal diulang ini kata-katanya. Yang kurang yang ngerti dewi yang belum sinau. Makanya orang saya langsung muncul ngaji, aku dua tenu ini. Saya senang, saya membuat mereka semangat dulu, ngaji dulu, nanti akan tahu pada. Nabi tidak memberikan jawaban panjang lebar, Nabi hanya jawab singkat, na'am, iya, selesai. Nah ini selaras dengan arahan sampaikan oleh Nabi, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan membuat dia lari. Nabi tidak salah dengan mengatakan ya, karena sekian banyak kewajiban-kewajiban yang lain sudah masuk di sini. Walaupun saya katakan dongkaran ini, dia pikir menghalalkan yang haram itu hal yang mudah. Pokoknya halal ditolongin, halal kena haram ditolong haram. Dia tidak terlalu berpikir banyak di situ. Padahal setelah dia menerima dan semangat mengamalkan ini, maka dia akan menjadi tahu makna di situ. Jadi pelajaran ketiga ini amal-amal utama, amal-amal pokok yang menjadi sebab pelakunya masuk ke dalam surga. Terus yang keempat, pelajaran keempat, hadis ini dengan demikian menjadi dalil, menjadi petunjuk juga bahwa amal itu menjadi sebab masuk surga. Bahkan wonten hadis yang sekilas orang kemudian memahami, ya, karena Nabi mengatakan seseorang masuk surga bukan semata karena amalnya kan. Dan ini hadis ini kan jelas amal-amalnya apakah itu masuk surga. Amal itu menjadi sebab masuk surga. Maka yang perlu dipahami adalah makna tidak semata karena amal, tetapi karena rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu didapat karena amal yang dilakukan. Maka amal yang menjadi sebab masuk surga itu amal yang dengan beramal tersebut yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi amal-amal apa? Amal-amal ketaatan,
amal soleh, kebajikan, itu pun tidak semata karena nilai amal yang dilakukan, tetapi karena kasih sayang Allah dalam menilai amal yang kita kerjakan. Kita sudah pernah pelajari, ya. Jadi misalnya satu amal Allah tidak menilainya sebagai satu, tapi minimal 10 kalimat atau 200 kalimat sampai berapa ini. Kalaupun dosa, Allah yang menilai satu saja dan masih mungkin diampuni, itu rahmat. Sehingga dengan kasih sayang Allah dalam menilai amal itu, seseorang bisa masuk ke dalam. Tapi nggak mungkin rahmat Allah didapatkan kecuali dia harus beramal. Tetap amal itu menjadi sebab orang masuk surga. Dan di beberapa ayat disebutkan bimakanu yang malu disebabkan mereka beramal, bimakanu yang sibuk disebabkan mereka melakukan kasar usaha. Jadi jelas sekali bahwa amal ketaatan, amal soleh, ya, menjadi sebab Allah memasukkan orang ke dalam surga, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Amal ketaatan, amal soleh menjadi sebab Allah memasukkan pelakunya ke dalam surga. Terakhir yang kelima. Syarat masuk surga. Ini tambahkan dengan hadis-hadis lain. Satu, bertauhid, hadis ya, tentang la ilaha illallah dakhala jannah. Dua, hadis ini menghalalkan yang halal dengan pengertian tadi, tidak mengharamkan yang haram. Itu sudah mencukup semuanya yang dibutuhkan wajib. Tauhid, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang baik. Ini isi hadis yang ke-22.